Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa lagi di acara Bincang-Bincang tentang informasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Tentu pemirsa ingin banyak tahu apa sih sebenarnya yang dikembangkan, yang diajarkan di Fakultas Ilmu Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi tersebut. Untuk itu, alhamdulillah telah hadir bersama kita pimpinan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Assalamualaikum Bapak-bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membicarakan hal tersebut, kita akan sapa dulu pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini sebelah kiri saya kebetulan ada Pak Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Bapak Dr. Soekarto. Assalamualaikum Pak Soekarto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Wakil Dekan Bidang Akademik, Bu Dr. Nafsiah, Siti Nafsiah. Assalamualaikum Bu Naf. Sehat ya. Kemudian di sebelah sana ada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Cecep Sastrawijaya. Ini sebetulnya harusnya lengkap ya, Bapak Ibu ya. Ada satu yang tidak hadir, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum ya. Ada Pak seperti dalam berhalangan. Yang demikian mudah-mudahan tidak mengurangi makna bincang-bincang pada kesempatan kali ini. Saya ingin terlebih dahulu kepada Pak Dekan. Pak Dekan, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ini termasuk juga yang cukup lama ya di Jakarta ini. Tentunya perkembangannya segera makin kesini insya Allah makin maju ya. Saya ingin tahu dulu seperti apa sih sebenarnya menjadi visi misi dari fakultas ini yang bisa dijelaskan. Terima kasih Mas Anan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi merupakan salah satu fakultas yang sudah lama ya berdiri, yang awalnya merupakan program studi di dalam Fakultas Usuluddin. Iya, itu program studi dakwah. Lalu kemudian berdiri, misah dari Fakultas Usuluddin menjadi Fakultas Dakwah pada tahun 1990. Nah, saat ini visi kita ke depan itu merupakan turunan dari visi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yakni menjadi fakultas yang terdepan pada bidang pendidikan atau pembelajaran, lalu kemudian penelitian dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup integrasi keilmuan, keindonesiaan dan keislaman. Dan kita juga punya visi agar menjadi yang terbaik, yang punya peran di tingkat regional dan internasional. Oh, jadi dari nomenklatur sendiri dakwah dan komunikasi itu berarti mencerminkan integrasi tadi ya? Betul. Jadi dakwah dan ilmu komunikasi lebih kepada bagaimana Islam itu menjadi elang vital atau driving force, kekuatan pendorong pada pemberdayaan umat, pemberdayaan masyarakat. Maka terrefleksi di dalam program studi yang ada di dalam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kita punya 7 program studi, Mas Nana. 6 S1 dan 1 S2. Oh, sudah ada magister? Iya, sudah ada magister. Jadi S1 itu terdiri dari pertama komunikasi dan penyiaran Islam, kemudian program studi jurnalistik, kemudian program studi pengembangan masyarakat Islam, kemudian program studi manajemen dakwah, kemudian program studi bimbingan penyuluhan Islam, dan yang keenam adalah program studi kesejahteraan sosial. Nah, ya, dan S2 atau tingkat magister itu prodi S2 komunikasi dan penyiaran Islam. Ini prodi yang existing, baru satu. Insya Allah kita akan mengembangkan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan beberapa program studi baru tingkat magister dan tingkat doktoral. Kita sudah mempersiapkan untuk pembukaan program studi S2 Manajemen Dakwah. Ya. Dan insya Allah mungkin ada semacam alasan kenapa manajemen dakwah? Ya, yang bersiap manajemen dakwah. Ya, yang pertama adalah karena kita lihat tren ya, peminatan yang cukup tinggi di antara prodi-prodi yang ada setelah KPI, lalu kemudian yang sudah established dan sudah cukup lama adalah program studi manajemen dakwah. Peminatnya cukup signifikan karena setelah mahasiswa melaksanakan magang di beberapa biro travel, lalu di beberapa organisasi dan lembaga pemerintah, itu banyak di antara mereka kemudian direkrut oleh biro travel tersebut untuk bekerja. Jadi sebelum mereka diwisuda,
mereka sudah bekerja di beberapa tempat magang. Hal ini merupakan bukti kepercayaan masyarakat terhadap program studi manajemen dakwah. Jadi animo masyarakat tinggi juga ya? Tinggi juga. Maka untuk merespon itu kemudian kita mengembangkan ke prodi S2 manajemen dakwah. Dan berikutnya adalah kebutuhan pada tenaga formal dosen manajemen dakwah. Secara nasional prodi ini belum ada di beberapa PTKIN, PTKIS di seluruh Indonesia. Manajemen dakwah ini? S2 manajemen dakwah. Manajemen. Iya, kalau S1 manajemen dakwah sudah banyak. Nah, S2 manajemen dakwah ini belum ada. Ya. Maka untuk mengisi formasi dosen di PTKIN dan PTKIS, maka Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merespon itu. Ya, mudah-mudahan. Jadi dia akan menjadi pertama dibuka. Iya, di Indonesia, di seluruh PTKIN dan PTKIS. Ya. Kalau prodi lainnya belum atau masih? Prodi lain tadi ada S2 KPI, ya S2 KPI. Nanti S2 KPI yang sudah berdiri mungkin mendekati usia 10 tahun ya, mendekati belum sampai 10 tahun. Itu kita akan mengembangkan juga ke prodi S3 Komunikasi. Mengingat pertama adalah dosen-dosen kita itu juga didorong untuk melanjutkan jenjang studi yang lebih tinggi lagi S3. Ke depan tentu mutu pendidikan harus kita tingkatkan dan salah satunya adalah pengembangan mutu sumber daya manusianya, yaitu para dosennya. Belum lagi animo masyarakat terkait dengan S3 komunikasi itu sangat tinggi sekali. Banyak ya pertanyaan apakah UIN Jakarta memiliki S3 KPI karena sangat dibutuhkan. Bahkan banyak PTKIS ya yang memiliki program komunikasi. Yaitu untuk mensuplai kebutuhan tinggi lainnya. Iya, itu diantaranya. Dan produksi mereka yang betul. Ya. Nah, kalau misalnya animo masyarakat tadi ya itu sebenarnya kalau boleh saya tahu apa sih sebetulnya peminat untuk memilih Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini? Mungkin ada kalau statistiknya seperti apa? Ya, secara umum Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dalam 5 tahun ini kita tidak menambah penerimaan jumlah mahasiswa. Dari 7 prodi yang ada, kita menerima 800 mahasiswa dari berbagai jalur, 5 jalur yang ada yang kita pahami. Dari berapa prodi tadi itu ada sekitar? Ya, sekitar 800. Misalnya prodi Komunikasi Penyiaran Islam kita hanya dibatasi 200 mahasiswa. Lalu prodi Jurnalistik 150. Dan itu paling banyak ya? Paling banyak. KPI paling banyak 200. Tapi animonya sangat tinggi Pak, sangat tinggi. Ya. Bahkan tahun lalu saja peminat KPI ada melebihi angka 1000 peminat. Sementara kita membatasi hanya 200. Bukan apa-apa. Pertama adalah kita memang ingin melaksanakan seleksi yang ketat untuk mendapatkan mahasiswa terbaik. Yang kedua memang kapasitas kita pada sisi infrastruktur, ya fasilitas akademik, fasilitas pembelajaran, infrastruktur pendukung praktikum itu juga dalam hitungan kita tidak bisa menambah lebih dari itu. Ya. Bicara soal animo tadi ya, saya ingin beralih ke Ibu Napsiah ya, PTK Bidang Akademik. Ibu tadi katakan bahwa ternyata peminat itu cukup tinggi terhadap dakwah ini. Seperti apa sih sebetulnya konsep pembelajaran ya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini? Mas juga pengen tahu seperti apa sih struktur kurikulum yang dikembangkan di Fakultas Dakwah ini? Terima kasih. Saya kira tadi Pak Dekan sudah sejak awal secara gamblang ya menjelaskan tentang visi fakultas kami, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, terkait dengan kurikulum dan sistem atau model pembelajaran, secara kebijakan kami mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pusat, oleh bidang akademik pusat. Nah, secara teknis kewajiban kami adalah misalnya memfasilitasi kepada dosen dan mahasiswa, baik itu dalam bentuk penyiapan sarana dan prasarana, kemudian penetapan berbagai SOP dan peningkatan mutu di bidang akademik, kemudian juga asistensi bagi para dosen dan juga supervisi bagi mahasiswa. Nah,
secara struktur kurikulum kami juga mengacu pada struktur kurikulum yang telah ditetapkan oleh universitas dan fakultas, dan kami mengikuti koridor serta pedoman yang telah disepakati bersama oleh seluruh kaprodi dan sekprodi di tingkat fakultas. Penelitian fakultas, dan ini dikomandoi oleh ketua dan sekretaris program studi masing-masing dan juga kepala laboratorium fakultas. Nah, ini menjadi program unggulan dan prioritas kami juga karena masing-masing prodi kami punya jurnal, sehingga kami menggalakkan dosen itu untuk misalnya hasil penelitian mereka nanti bisa dipublikasikan jurnal gitu kan. Saya tadi soal mahasiswa kita singgung, tapi sebelum ke bagian yang ngurusin mahasiswa ya. Kita kembali ke ini bapaknya anak-anak. Pak Dekan, kan kita di PTK ini kan banyak fakultas dakwah, dan tentu UIN Jakarta nah ini saya ingin tahu gitu kan, apa sih yang menjadi distingsi dari fakultas dakwah ini? Mungkin ada sedikit perbedaan dengan di PTK lain. Oke, makasih. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Bidang Jakarta itu memiliki moto integrity, professionalism, dan creativity. Jadi integrity itu yang kita kembangkan, misalnya kejujuran akademik, ya kan, komitmen untuk lulus tepat waktu. Kita kondisikan, kemudian kreativitas mahasiswa juga kita kondisikan, karena tantangan abad ke-21 itu kan mahasiswa harus didorong untuk memiliki 3 keterampilan utama, yaitu academic skills, literary skills, dan social skills. Jadi pada sisi akademik kita memang sering memberi penghargaan meskipun tidak besar, tapi untuk membuat mereka bangga pada sisi akademik. Kemudian kita dengan dosen PA juga kita minta agar informasi-informasi beasiswa, informasi pekerjaan itu juga kita kita berikan ke mereka. Pada sisi profesionalisme merupakan bagian moto fakultas, kita bermitra dengan berbagai lembaga profesi, kemudian unit-unit kerja di beberapa departemen milik pemerintah, misalnya panti-panti rehabilitasi, korban-korban nafsa, narkoba, zat adiktif, kemudian kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga siswa, zakat, infak, sedekah, dan wakaf, kerjasama dengan masjid, kerjasama dengan biro travel, dan kerjasama dengan pemerintah daerah juga, ini untuk mengembangkan sisi profesionalisme. Jadi tidak hanya pada aspek teoritis, tetapi kita ingin kembangkan bahwa akademik atmosfer juga bisa menemukan lahan implementatif ketika mereka dikirim ke beberapa tempat. Nah, di samping 3 moto tadi, kita memiliki 8 nilai kerja, atau kita sebut dengan Sabta Karsa. Mungkin nanti bisa dilihat di bawah itu di relief di taman itu 8 nilai itu terdiri dari misalnya adalah at-taqwa, ketakwaan. Maka mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi wajib memiliki keterampilan membaca Al-Qur'an, lalu kemudian kita masih mewajibkan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah ibadah tilawah. Itu sebagai distingsinya. At-taqwa, lalu kemudian al-wataniyah, kebangsaan. Itu juga bagian dari yang kita kembangkan, bahwa bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, santun, kita bahkan mohon maaf mahasiswa yang urakan, kita langsung tegur. Nanti bisa tanya Pak Wadik 3 misalnya penampilan yang urakan bagaimanapun yang tidak mencerminkan sisi intelektualisme, kita tegur, al-wataniyah. Kemudian juga ada asidqu, kejujuran, kita kembangkan. Maka ada beberapa prodi yang menerapkan cek plagiarisme untuk mengajukan ujian skripsi, kejujuran. Lalu kemudian ada lagi al-intajiyah, produktivitas. Kita dorong mahasiswa melalui beberapa organisasi internal. Kita punya ada organisasi yang terkait dengan bakat dan minat, misalnya lembaga
seni dan olahraga atau LSO yang dimiliki mahasiswa, ya, melalui HMJ kita dorong. Bahkan perhelatan akademik juga kita dorong, misalnya seminar-seminar, ya, itu juga kita dorong mahasiswa untuk melaksanakan itu. Ada juga kemudian nilai yang kelima itu kita sebut dengan al-murunah, yaitu resiliensi. Resiliensi itu ketahanan diri, ya, ketika mahasiswa itu memiliki fleksibilitas untuk bisa kembali ke habitatnya, campur dengan masyarakat yang berbeda, memiliki misi multikultural, ya, pluralis, kemudian moderat, demokratis dan sebagainya. Itu fleksibilitas melalui al-murunah, ya, resiliensi. Kemudian juga ada at-ta'awun, ya, bahwa bagaimana fakultas bisa mengembangkan integritas masyarakat kampus dari disiplin yang berbeda-beda. Maka ada ada manajemen pengembangan masyarakat Islam, ada bimbingan penyuluhan Islam, bagaimana prodi-prodi yang berbeda itu kemudian terintegritas. Itu pada nilai karsa at-ta'awun. Ada juga ada nilai karsa yang adzaka, kecerdasan. Bahwa kita ingin membangun tidak hanya cerdas pada sisi kognisi, tapi juga ingin kita bangun cerdas sisi afeksi dan psikomotorik. Mahasiswa kita bangun untuk suportif. Kalau Anda malas, ya sudah, Anda nggak bisa protes. Kalau nilai itu Anda rendah. Kan kebanyakan mahasiswa sekarang instan sekali. Kalau kemudian nilai rendah, dosennya yang diprotes. Bahkan mahasiswa yang belum lulus sampai semester 14, pengennya nyalain dosennya, ya kan? Sementara kita sudah tidak bisa membantu lagi. Berdasarkan peraturan pemerintah kan maksimal studi semester 14. Nah, kita bangun mahasiswa untuk sportif, maka dari awal penerimaan mahasiswa kita perkenalkan aturan-aturan akademik. Dan yang terakhir dari Sabta Karsa 8 kemauan itu, yang terakhir adalah al-ibtikar, kreativitas. Nah, kita pengen bahwa di samping organisasi-organisasinya dimiliki mahasiswa, kita punya ruang-ruang praktikum, ada DNK, ada RDK yang kemudian bisa mengembangkan kreativitas. Jadi Mas Nanang, bahwa DNK, RDK itu bukan notabene milik mahasiswa KPI atau jurnalistik, tetapi mewadai seluruhnya berdasarkan peminatan. Bila perlu lintas prodi, betul. Lintas fakultas. Betul. Itulah moto dan nilai yang dikembangkan sebagai distingsi yang dimiliki oleh Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Ya, saya kira ini juga menarik ya tentang profil mahasiswa, dakwah tadi, ya. Saya ingin ke Pak Dekan, mungkin Dek yang ngurusi bidang kemahasiswaan lebih banyak tahu tentang mahasiswa. Ya. Pak Wadek, saya ingin tanya dulu, seperti apa sih sebetulnya profil mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini, gitu kan? Pertama saya ingin juga tahu apakah mereka ini kebanyakan dari sekolah umum atau sekolah berlabel Islam, gitu kan? Saya kira mungkin ada perubahan ini, gitu kan? Saya ingin tahu dulu. Baik, terima kasih Kang. Di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, memang kalau melihat dari biodata mahasiswa itu tidak lagi didominasi oleh alumni-alumni yang berbasis pada sekolah Islam ya. Seperti madrasah atau pesantren itu ya. Sekarang udah. Dan memang di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini kan juga ya seperti halnya misalkan ada kesos gitu kan. Ada juga jurnalistik itu juga penerimaan mahasiswa barunya juga tidak hanya menggunakan yang ini, jadi menggunakan yang jalur bareng dengan umum gitu kan, seperti SNMPTN dan lain-lain. Akhirnya ya alumni mahasiswa kita ya campur saja gitu. Nah itu kalau dilihat dari sisi data mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Ya, itu kan dari latar belakang pendidikan mereka ya. Kemudian kalau dari segi latar belakang wilayah, daerah, ya kan, saya kira ini penting juga mungkin kita ketahui ya. Alhamdulillah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ini mahasiswanya sudah sangat
Indonesia banget gitu. Nusantara. Nusantara gitu kan, dari mana-mana. dari mana-mana sudah alhamdulillah sudah banyak, bahkan dari luar negeri kita ada ya, ada yang dari Turki misalkan kan, kemudian dari Malaysia, Thailand gitu kan. Ini berarti ada magnet ya, ada di dalam magnet, ya. ada magnet ya, sehingga ya kalau misalkan ciri khas daripada kenasionalannya ya sudah tadi nasional Indonesia banget gitu kan. Dari Sabang sampai Dari Merauke Sabang ya. sampai Merauke sudah itu. Jadi Nah ini sekaligus juga nih, mungkin Pak Dekan jadi mengetahui ya, untuk pengembangan tadi multikultural itu. Karena saya kira di UIN Jakarta ini terus terutama fakultas dakwah ya, mahasiswanya juga sangat multikultural ya. Seperti apa sih sebetulnya mengarahkan mereka untuk multikultural, kemudian toleran dan sebagainya itu mungkin. Ya, memang kebijakan. Kalau kita bicara dari sisi kebijakan tentang kemahasiswaan itu memang kita juga mengacu kepada kebijakan di tingkat universitas, menyangkut tentang kaitannya pembinaan dan kesejahteraan mahasiswa ya. Misalkan kalau dilihat dari sisi pembinaan mahasiswa tentu menyangkut tentang salah satunya adalah tadi kaitannya dengan yang multikultural itu, toleran dan lain-lain. Juga itu kita berikan kaitannya dengan moderasi beragama. Di sisi yang lain menyangkut tentang pembinaan itu kita ada panduan, ada aturan ya, termasuk dalamnya adalah menyangkut tentang kode etik. Salah satu yang misalkan bagaimana cara berpakaian, gitu, cara bergaul di lingkungan kampus itu sudah kita ada aturannya, dan kalau misalkan ada pelanggaran ada punishment gitu kan. Sehingga mahasiswa kita dorong betul-betul mengikuti apa yang sudah ditetapkan di dalam kode etik mahasiswa. Jadi suasana itu betul-betul sejuk lah gitu kan ya kalau mahasiswanya. Nah, kalau untuk dorongan kebijakan untuk dorongan mahasiswa untuk berprestasi dan sebagainya itu seperti apa? Banyak juga mahasiswa yang punya prestasi. Mahasiswa kita ya banyak yang berprestasi, baik prestasi akademik ataupun non akademik ya. Kalau akademik ya misalkan tadi prestasi-prestasi yang termasuk dari kita kan setiap tahun juga setiap wisuda kita melihat juga dari masing-masing mahasiswa yang di wisuda gitu kan, prestasi-prestasi akademiknya kita akan lihat. Yang non akademiknya juga banyak, baik nasional maupun internasional. Baik nasional ataupun internasional ya. Beberapa waktu yang lalu kita yang misalkan yang kaitannya dengan akademik, kita ada yang sampai tingkat internasional pencaksilat juara 2 memang. Tapi alhamdulillah itu bagian daripada bukti bahwa mahasiswa kita berprestasi di tingkat internasional, bukan hanya nasional. Dan ini memang kita dorong sebagai bagian dari pendukung SKPI gitu kan, untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa gitu Pak. Baik pemirsa, nah kebetulan tadi memang belum lengkap ya, dan sekarang alhamdulillah sudah hadir juga di tengah kita Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Pak Syabun, Dr. Syabun, silakan Pak. Ya, alhamdulillah kita sekarang sudah lengkap ya, ya, Dekan, Wakil Dekan. Ini jadi kenalkan lagi, yang barusan adalah Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Bapak Dr. Syabunin ya. Selamat datang. Delay pesawat gimana Pak? Pesawatnya delay. Dan alhamdulillah sudah bergabung. Baik, kita lanjutkan masih ke Pak Dekan ya. Pak Dekan tadi apa namanya tentang disiplin mahasiswa ya. Juga termasuk dorongan untuk mereka terus prestasi, memfasilitasi dan sebagainya seperti apa kan? Oke, baik, terima kasih kan. Memang kita selalu mendorong ya teman-teman mahasiswa untuk selalu berprestasi. Baik tadi saya katakan berprestasi akademik ataupun non akademik. Misalkan kalau dilihat dari sisi pendanaan juga kita alhamdulillah cukup kita memadai adalah ya, kita juga berikan dana yang memang outputnya adalah berprestasi. Termasuk di dalamnya adalah anggaran untuk delegasi. Dan misalkan ada futsal, itu sepak bola, gitu kan, yang non akademiknya itu kita dorong ya. Bahkan juga ada prestasi-prestasi yang lain. Nah, insya Allah fakultas dakwah ya juga banyak lah. Nah, misalkan sekarang juga di tingkat nasional menyangkut tentang metode pembelajaran ya. Nah, di tingkat madrasah dan sanawiyah itu
alhamdulillah mahasiswa kita termasuk yang relatif kompetitif lah, ya kompetitif, dan ini menandakan bahwa memang Fakultas Dakwah itu adalah sangat luas lah ya dari sisi kegiatan-kegiatannya, bukan Jadi, hanya sekupnya pada tingkat dakwah di lisan gitu ya. Nah itu yang harus diluruskan Gitu gitu Bukan kan. sekedar Iya, halo-halo. bukan halo-halo saja gitu kan. Oh iya, jadi latar belakang mahasiswa itu juga saya kira potensi mereka itu Nah, sangat mendukung ya. Mungkin prestasi itu salah satunya, sehingga Tinggal di- tatkala misalkan di dalam aktivitas kegiatannya ya tidak lagi hanya fokus pada kegiatan-kegiatan yang bersifat dakwah bil halal gitu ya. Dakwah bil Itu dulu itu halo-halo. gitu kan. Sekarang udah berhai-hai, Pak. atau bilisanil hal. Ya. Iya. Ada komunikasinya juga kan. Iya, ada banyak publikasi dan lain. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Saya ingin ke Bu Nab dulu ya. Saya kira ada hal poin penting menarik tentang apa namanya tadi multikultural juga ya, juga Iya. pernah disinggung ya, Pak Dekan ya. Bu Nab, seperti apa sih sebetulnya mahasiswa belajar Islam di Fakultas Dakwah ini gitu kan? Apakah menggunakan perspektif satu mazhab atau mungkin multi mazhab gitu kan? Iya, satu mazhab Ciputat. Doanya kan untuk multikultural tadi ya, mengembangkan moderasi beragama tadi sudah di sini. Seperti apa? Ya, kembali ke jawaban saya yang pertama, struktur kurikulum atau mata kuliah yang sudah ditetapkan, insya Allah sangat integratif. Makanya nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing mata kuliah itu akan mencerminkan dan mendidik mahasiswa kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang multikultural, yang pluralis, yang moderat, insya Allah. Dengan didukung suasana akademik yang tadi itu, karena latar belakang masing-masing mahasiswa yang multi wilayah, multi geografis, multi etnis, mereka sangat terlatih. Ya, misalnya pengalaman saya di diskusi kelas ya, interaksi mereka yang tidak hanya menggunakan dialek yang lucu-lucu ya dengan latar belakang mereka, tapi juga latar belakang pendidikan yang pesantren non pesantren. Misalnya di Kesos itu kebanyakan kan dominasinya umum. Maka teman-teman yang pesantren itu akan sedikit mewarnai bagi teman-teman yang umum. Nah, saya kira benih-benih itulah yang menciptakan suasana akademik yang menjadi modal mereka untuk menjadi moderat tadi atau yang multicultural tadi. Apalagi misalnya di salah satu mata kuliah kita mengajarkan tentang pendekatan pekerjaan sosial dan multikulturalisme. Itu belum lagi dengan mata kuliah dasar yang lain ya Pak. Komunikasi antar budaya dan lain-lain. Insya Allah dakwah banget deh, pokoknya insya Allah akan keren. Jadi Islamic Studies yang kembang itu adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Insya Allah. Seperti itu ya. Iya, Seperti itu. Islam yang kalau bahasa anak-anak tuh Islam yang keren, di mana aja Islam cocok milenial. oleh siapa. Iya, bukan hanya milenial, kolonial juga. Jadi insya Allah multi zaman, multi generasi. Iya. Nah, ini juga ada yang menarik ya terkait dengan apa namanya maksud tadi. Mereka ini kan juga dari SMA, mungkin dari umum ya. Banyak. Sementara sini kan kesannya dakwah itu selalu belajar Islam tok gitu kan ya. Nah, apa ada semacam kebijakan mematrikulasi mereka yang dari SMA yang minus agama, kemudian di sini harus digitu. Mungkin, kan kalau tidak salah juga ada praktek ibadah begitu ya. Seperti itu. Iya, bahkan wajib ya Pak Dekan kita. Iya, Itu menjadi bagian mata kuliah inti juga buat mahasiswa, karena orang kan nggak mengenal lagi kalau alumni itu, misalnya alumni prodi Kesos, alumni jurnalistik, tidak mengenal lagi alumni Fakultas Dakwah, tapi yang mereka kenal oleh masyarakat kan alumni UIN. Jadi kompetensi dasar yang tadi itu. Jadi kadang kita bukan nggak kenal ampun dalam tanda kutip. Alhamdulillah dosen-dosen kita sabar ya Pak Dekan ya. Kita dikomandoi oleh Pak Kalab itu ada dosen-dosen yang pengampu mata kuliah ibadah tilawah, ada praktikum ibadah tilawah, bahkan yang BTQ baca tulis Quran. Itu dengan sabar, bahkan ada program remed. Jadi karena misalnya inputnya tadi udah jelaskan oleh Pak Wadek bidang kemahasiswaan, inputnya bukan dari pesantren yang bahasa, apa baseline bahasa. kemampuan baca dan tulis Qurannya minus lah dalam tanda kutip, itu mampu dikawal loh. Itu kalau bahasa saya itu militan banget ya Pak Dekan ya. Nah, dosen-dosennya itu bahkan mensupervisi mereka dari yang nggak mampu, insya Allah menjadi mampu sesuai dengan level mereka. Jadi artinya bahwa mereka yang dari mahasiswa yang berlatar belakang umum ya gitu kan, ketika dia masuk
kuliah di dakwah ini, Iya. fakultas dakwah ini, nggak usah khawatir takut Insya Allah. bahasa Arabnya bagaimana Enggak. ini ya. Iya, insya Allah Dibantu ya? Iya, dibantu. Kami sangat helpful, bahkan Pak Wadik 3 juga punya program asistensi ya. Kakak kelas itu melalui program-program himpunan kemahasiswaan di tingkat jurusan HMPS ya, himpunan mahasiswa program studi, tingkat fakultas bahkan universitas, mereka punya program-program yang mendukung untuk tadi itu peningkatan kompetensi akademik dan non akademik. Baik. Ini saya ingin ke Pak Syahabudin ya. Pak Syahabudin terkait dengan proses belajar mengajar ya, tentu tidak lepas juga kayak dukungan dari segi sarana dan prasarana, sarprase, infrastruktur dan sebagainya. Seperti apa sih dorongan dari kebijakan dari bidang administrasi umum sendiri? Selalu kita mencoba untuk mengevaluasi, kemudian melakukan peningkatan terhadap keberadaan sarpras. Nah, salah satunya misalnya pengadaan ruang kelas, terus juga fasilitas kelas, fasilitas perpustakaan dan seterusnya. Nah, saat ini kita Ruangan kelas juga sudah ber-AC ya? Semua ruang kelas ber-AC. semua Insya Dan Allah. itu tiap 6 bulan kita coba sudah. evaluasi, misalnya ada kerusakan apa di dalam situ, itu selalu gitu. Itu yang buat nyaman mahasiswa belajar. Iya. Gitu kan. Kenyamanan itu kan bagian dari proses keberhasilan dari belajar. Jadi itu menjadi salah satu prasyarat kita dan target kita dalam setiap tahun itu untuk melakukan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana. Termasuk juga misalnya untuk orang-orang cacat gitu ya. Itu juga kita coba lengkapi dengan Penyandang Yang disabilitas. disabilitas itu ya. disabilitas. Apalagi ada kesos ya. Iya. Ya, itu menjadi salah satu prasyarat gitu pelaksanaan pendidikan kita, karena kan tidak semua mahasiswa yang lengkap alat tubuhnya, Iya. mereka yang butuh dibantu Soalnya atau Kita punya Punya hak 4 yang kursi sama. roda kalau nggak salah Nah, fakultas ya Pak? iya, ada Untuk kursi roda. Semacam tidak hanya untuk mahasiswa tapi juga dosen ya, yang kalau harus butuh dibantu Nah, di bawah juga itu ada ruang titik kumpul, terus juga ada dia sudah ramah. jalan yang misalnya untuk kursi roda itu mereka ada yang lebih landai dan seterusnya. Jadi artinya gedung fakultas ini juga sudah ramah terhadap penyandang disabilitas ya. Iya. Sudah seperti itu. Nah, bicara soal belajar mengajar tadi bukan hanya ada di situ ada mahasiswa, di situ ada kurikulum dan sebagainya, tapi juga di situ ada sumber daya manusia, termasuk baik tenaga pengajar maupun tenaga pendidikannya. Ini seperti apa dukungan dari pengajar-pengajar? Kita mencoba untuk mensupport tenaga pengajar kita, salah satunya mendorong mereka untuk meningkatkan pendidikan, misalnya mereka yang selama ini baru S2 itu kita dorong untuk kuliah S3, juga mereka yang sedang mengejar gelar profesor, nah itu kita dorong juga. Didorong juga. Nah, paling tidak dengan demikian terjadi peningkatan mutu pendidikan. Kompetensi. Ya. Jadi itu sudah menjadi program rutin ya, menjadi program itu. Program Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi juga universitas. Fakultas dan universitas. Masih saya lupa itu tadi kan masalah infrastruktur ya, mahasiswa kan bukan tidak hanya butuh kelas gitu, tapi juga mungkin butuh sarana penunjang lainnya seperti laboratorium. Nanti seperti apa yang ada di Fakultas Dakwah? Ya, keberadaan laboratorium itu menjadi sesuatu yang penting. Ini kita coba fasilitasi laboratorium untuk mereka. Misalnya salah satunya laboratorium konsultasi, karena ini dibutuhkan mahasiswa bimbingan penyuluhan, lalu mahasiswa kesos juga membutuhkan itu. Lalu misalnya kita coba nanti buat bank mini, keberadaan bank mini untuk misalnya manajemen dakwah di konsentrasi, iya. Ditingkatkan lagi. termasuk ruangan ini nih sarana laboratorium Iya. Untuk siaran mahasiswa ini produksi ya, Iya. praktikum ya. praktikum mahasiswa. Iya. Ya, saya kira juga penting ya Iya. di proses belajar mengajar itu. Fasilitas pendukung. Baik, Bapak dan Ibu, saya kira karena waktu juga kita coba akhirin untuk diskusi tentang Fakultas Dada dan Komunikasi ini. Tapi sebelum ditutup, saya ingin ke Pak Dekan ya. Pak Dekan, seperti apa sih Fakultas Dakwah ini kembangkan ke depan gitu, menjadi sebuah fakultas unggulan itu seperti apa supaya juga tetap mendapatkan nilai dari masyarakat? Iya.
Kita berkomitmen untuk peningkatan mutu di sarana prasarana. Kemudian tidak hanya pada sarana prasarana inti, tetapi juga sarana prasarana pendukung untuk meningkatkan sisi pengetahuan, sisi keterampilan dan sisi sikap, sehingga mahasiswa atau calon mahasiswa yang akan memilih Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi tidak akan ragu lagi karena beberapa pilihan program studi itu didukung oleh fasilitas yang memadai. Terima kasih. Pokoknya nggak usah ragu ya. Nggak usah ragu. Mungkin boleh juga statement singkat dari Pak Syahabudin untuk mahasiswa kita. Silakan Anda yang ingin ke Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi datang ke sini. Kalau belum tahu juga bisa lihat-lihat ke Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta. Silakan, selamat datang. Bu Nafsia, silakan. Kalau saya, kalau tadi dengar apa yang kami sampaikan, menarik kan? Jadi Fakultas Dakwah dan Komunikasi insya Allah tidak akan memberikan janji buat adik-adik yang pengen masuk ke fakultas kami, tapi insya Allah juga bukti. Lihatlah alumni-alumni kami yang udah bekerja di berbagai tempat dan itu menjadi kebanggaan kami, fakultas juga masyarakat. Please come and join us. Terakhir, Ya, baik, terima kasih. Seperti yang tadi sudah disinggung sedikit, bahwa alumni Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi juga sudah banyak yang berhasil ya, baik dari sisi akademik maupun termasuk bukan hanya sebagai pengajar atau dosen, pegawai swasta dan lain-lain, sehingga kami memberikan pelayanan yang prima dan alumni untuk mengantarkan teman-teman mahasiswa nanti pada waktu setelah menjadi alumni penghasilan kami juga ada penghasilan. Begitu. baik. Terima kasih. Terima kasih semuanya Bapak-Bapak dan Ibu. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah tadi bincang-bincang kita tentang Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Jakarta. Informasi menarik bagi kalian para calon mahasiswa seperti yang kata tadi, ada perlu lagi untuk mendaftarkan diri ke Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Terima kasih Bapak-Bapak sekali lagi atas waktu dan informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat ya bagi masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.